يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Sadaqallahul maulana al-aliyul azim wa sadaq rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarif warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafaatahum. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Teriring salam salawat pada baginda Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita melanjutkan kembali kajian tafsir surah-surah singkat. Kita mulai dari juz amma dari belakang dan sampai ke surat 101 dalam urutan tartibi Al-Quran, yaitu surah Al-Qari'ah. Dalam urutan tartib nuzul, surah ini adalah surah ke-30 yang diturunkan kepada baginda Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya 11, jumlah katanya 36 dan hurufnya 160. Pada bagian pertama kita membincangkan makna Al-Qari'ah, sesuatu yang mengguncangkan. Saudara bisa merujuk pada playlist kita pada edisi sebelumnya. Al-Quran menggunakan banyak kata untuk menceritakan tentang hari kiamat. Ada Al-Qari'ah, ada Al-Haqqah, ada Yaumul Qiyamah, dan sebagainya. Ada Al-Waqi'ah, yang sebetulnya punya makna yang khasnya masing-masing. Pada surat ini yang digunakan adalah Al-Qari'ah, sesuatu yang mengguncangkan, sesuatu yang datang tiba-tiba, sesuatu yang menggetarkan dan menggentarkan. Kajian kita sekarang masuk kepada ayat keempat, 5, 6, 7, dan 8. InsyaAllah dalam surah Al-Qari'ah ini. Jadi peristiwa pada hari kiamat ini dalam tafsir dibincangkan, apakah ia hari ketika dunia sampai pada titik akhirnya, atau hari ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya, atau di alam barzah, atau semua itu bergabung menjadi satu. Karena misalnya ketika dalam rangkaian ayat-ayat surah Al-Qari'ah ini, mulai dari guncangan yang besar, kalau kita bagi peta dalam surah Al-Qari'ah ini, ada yang bercerita tentang dahsyatnya Al-Qari'ah itu, guncangan itu, ketakutan itu, yang menggentarkan itu. Dan diulangi dengan mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah, yang kita bahas pada edisi sebelumnya,
yang membedakan dengan adroka, antara adroka dengan yudrika. Dan ini bukan sebuah pertanyaan retoris sekali lagi, melainkan sebuah pernyataan yang manusia tidak akan sanggup mengetahui kadar dan hak dari hari yang dimaksud. Al-Quran mengibaratkan Al-Qari'ah ini dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari ketika manusia itu seperti farash, itu bisa merujuk kepada kupu-kupu atau sejenis kupu-kupu tertentu yang punya kebiasaan. Nanti saya akan ceritakan. Misalnya mabthuth itu artinya mutafarriqah, terpecah-pecah, tercerai-berai. Jadi seperti kupu-kupu yang tercerai-berai. Mungkin ada jenis kupu-kupu tertentu. Dalam bahasa Indonesia kita sebut ngengat. Sejenis kupu-kupu juga, tetapi dia khusus. Nah, mungkin ada sedikit perbedaan antara ngengat dan kupu-kupu ini. Kalau kupu-kupu, kita akan lihat dia terbang ke sana kemari dan terbangnya juga tanpa arah. Katakanlah hinggap dari satu bunga ke bunga yang lain. Sesungguhnya adalah pemandangan yang indah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah ini, mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Di sini saudara, seperti secara pelafalan ada 3 huruf yang berdekatan, yaitu sin, shin, dan fa. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Itu ada 3 S yang berdekatan, sin tanpa titik dan shin dengan nuqtoh, titik, dan fa. Ya, jadi di sini kita melihat bagaimana Al-Quran, satu di antara mukjizat Al-Quran dari sisi fasohah adalah pelafalan yang memudahkan. Betul ada makharijul huruf, ada tempat keluarnya bunyi huruf dalam mulut kita, rongga mulut kita, yang kadang-kadang ada kata yang sulit untuk kita lafalkan. Nah, satu di antara ijaz Al-Quran adalah kemudahan pelafalan. Ketiga huruf ini, sin, shin, fa, sebetulnya berdekatan, dan bagi lisan sebagian kita di tanah air mungkin kadang bisa bercampur itu. Tetapi Al-Quran dengan indahnya memberikan kepada kita bentuk kalimat yang memudahkan pelafalan itu. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari ketika manusia, dalam terjemahan Indonesia, pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran. Sebetulnya kalau kupu-kupu indah, kalau dia bertebaran indah. Apa yang mengakibatkan ia berbeda dari yang lain adalah ini sejenis ngengat ya, dalam bahasa kita. Jadi farash itu lebih tepatnya ngengat. Moth dalam bahasa Inggris. Ya, farash ini ngengat. Dan agak berbeda dengan kupu-kupu secara khusus. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Nah, farash ini ngengat ini barangkali dia punya sifat yang bergerombol, yang bersamaan. Kupu-kupu juga tentu kita sering melihat satu atau dua beriringan bersama. Dan sekali lagi pemandangan yang indah kalau kita melihat kupu-kupu bertebaran itu. Nah, mabthuth, mutafarriqah, tercerai-berai, terpisah dari satu dengan yang lainnya. Sehingga ada tafsir yang merujuk kalau yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth ini dia merujuk kepada
peristiwa setelah kematian. Misalnya Sayyid Ali Akbar Kursi dalam Kamusul Quran justru merujuknya setelah manusia dibangkitkan. Seperti ngengat yang bertebaran tidak tahu arah. Ngengat itu sifatnya adalah menuju cahaya. Dan kalau cahaya itu mati, dia tidak tahu kemana mesti bergerak, kemana mesti melangkah, mengarah. Nah, manusia pada hari itu yauma yakunun nasu kal farashil mabsus, seperti ngengat yang bertebaran dan tidak tahu arah, tidak tahu kemana mereka menuju, bingung, kehilangan tujuan, tidak tahu. Nah, ini hari kiamat. Pada saat yang sama ada yang memaknai ini hari ketika manusia dibangkitkan dari kuburan mereka. Alaihal, semuanya terjadi dalam rangkaian peristiwa pasca kehidupan duniawi ini. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Pada hari ketika manusia seperti ngengat yang bertebaran, tidak tahu arah, tidak tahu kemana mesti menuju, karena guncangan yang dahsyat ini. Wa takunul jibalu kalaihnil manfush. Dan gunung-gunung, bukit-bukit, itu seperti buih kapas yang disemburkan. Manfush dengan mabsus sebetulnya juga sinonim satu dengan yang lainnya. Jadi gerak tercerai-berai yang tidak beraturan. Ibarat kalau pohon misalnya ada kapas sebelum dia menjadi kapas. Karena dia jadi kapas kemudian diolah. Tapi kalau dari pohonnya kita ambil, kemudian kita buka, hancurkan, remas sedikit, maka dengan ada angin yang meniup, yang kencang itu, yang memberikan goncangan itu, al-qari'ah itu, dia akan berterbangan, berhamburan, tercerai-berai, berserakan. Nah, ini gunung yang demikian. Jadi bisa merujuk kepada hari kiamat, hari ketika bumi ini dihancurkan. Manusia bergerak tidak tentu arah. Tapi kalau melihat gunung pula dihancurkan, bagaimana manusia bisa bergerak? Karena gunung-gunung itu kemudian seperti kapas yang ringan dihembus angin, terbang ke sana kemari. Nah, yang menarik, ada pendapat yang mengatakan bahwa sebetulnya kedua ayat ini, auzubillahi minasyaitonir rajim, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush, ini merujuk kepada tanda-tanda akan terjadi kiamat. Ini agak berbeda mungkin dari penafsiran umum. Karena saudara, hancurnya dunia yang kita sebut kiamat, kalau kita katakan hancur, ini sering berarti sesuatu yang tidak baik, ya, sesuatu yang merusak. Hancur, sesuatu itu rusak. Ada pertanyaan anak sekolah yang cerdas disampaikan. Ia bertanya, mengapa Tuhan mesti menghancurkan dunia? Mengapa hari kiamat itu dunia mesti hancur? Karena dalam benak, hancur itu ibarat sesuatu yang dirusak. Bahkan dalam perspektif mazhab Ahlul Bait alaihim afdhalut tahiyatu wat taslim, menarik untuk mengetahui bagaimana Allah Ta'ala menjanjikan. Dan sebetulnya janji ini berlaku dan diyakini oleh semua mazhab dan juga oleh ragam keyakinan dan agama, yaitu akan hadirnya kerajaan Tuhan di muka bumi. Sebuah konsep yang disebut dengan Mahdawiyah atau Mesianisme, datangnya juru selamat, tegaknya kerajaan Tuhan di muka bumi dengan berbagai dalil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Dan kami berkehendak untuk mengaruniakan, menganugerahkan kepada mereka yang tertindas di muka bumi,
menjadikan mereka para pemimpin, menjadikan mereka para pewaris bumi. Nah, ayat itu dan ayat Al-Quran tentu akan senantiasa relevan sepanjang masa. Dia bukan hanya cerita masa lalu. Dalam konteks turunnya ayat itu, sebagian mengatakan ini hanya untuk umat Nabi Musa alaihissalam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan bentuk fiil mudhari di situ. Wa nuridu annamunna, bukan aradna, nuridu. Kami hendak, kami berkeinginan menunjukkan keberlangsungan. Nah, kapan perwujudan ayat itu? Diyakini akan terwujudnya kerajaan Tuhan di muka bumi. Umat Islam yakin akan kehadiran Imam Mahdi misalnya, akan kehadiran Nabiullah Isa di akhir zaman, juga dalam hadis-hadis yang dapat kita peroleh pada kitab-kitab hadis rujukan, kitab-kitab induk, termasuk di dalamnya dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, kalau sudah ada pemerintahan atau kerajaan Tuhan di muka bumi, sudah tegak keadilan, ba'dama muliatil ardu zulman wa jawra, setelah sebelumnya diliputi dengan kezaliman, kesewenang-wenangan, bumi adil, tegak kerajaan Tuhan, tahu-tahu terjadi kiamat, dihancurkan. Tidakkah ini sesuatu yang menyisakan pertanyaan besar? Anak ini bertanya pada saya. Sesuai sependek apa yang saya pahami, berusaha menjelaskan bahwa wafat dalam bahasa Arab yang dekat dengan kata wafa, wafi, yang dirujuk kepada orang yang sangat setia, yang menunaikan janji, yang menjaga amanat, disebut wafi. Sahabat-sahabat Sayyidina Hussein alaihi afdhalus taslim dalam peristiwa di Padang Karbala ketika menahan desiran anak panah untuk melindungi kafilah keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang menaikkan sholat, ada yang menjaga, mereka dihantam oleh anak panah dan lembing tombak itu. Selesai sholat, Sayyidina Hussein, para sahabat melihat keadaan sahabat yang menjaga itu, dan ketika ia roboh, ia bertanya pada Sayyidina Hussein alaihissalam, hal wafait ya ibna Rasulillah, wahai putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudahkah aku menunaikan janjiku? Sudahkah aku setia menjaga amanahku? Jadi wafa artinya setia. Nah, wafat sebetulnya berasal dari akar kata yang sama, dan artinya sesuatu itu wafat karena ia sudah tunai, ia sudah sampai pada waktunya, sudah sampai pada ujung jangkanya, akhir masanya. Dan segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini punya ujung jangka, punya ujung masa. Likulli syai'in ajal. Bagi segala sesuatu ada ajalnya. Termasuk ajal dunia ini, ajal bumi ini. Jadi bumi ini juga, planet yang kita huni, alam semesta, itu punya ajalnya, punya ujungnya. Dan kalau sudah sampai pada masanya, pada ujungnya, ibarat seperti buah, ia tumbuh dalam sebuah pohon, buah itu kemudian tumbuh. Kalau tidak dipetik pada masanya, ia sudah tunai, ia akan jatuh dengan sendirinya. Akan bahkan membusuk dan kemudian hancur. Ini bukan sebuah perusakan, melainkan karena sudah tunai waktunya. Karena sudah sampai ujung jangkanya. Ibarat buah, dia sudah matang. Nah, dalam satu penafsiran, yauma yakunun nasu kal farasil mabthus ini justru merujuk kepada peristiwa yang akan mengantarkan pada hari kiamat. Jadi penafsiran yang umum, yang mayoritas ini terjadi pada hari kiamat. Pada hari kiamat itu dunia hancur, manusia bertebaran. Ini penafsiran yang pertama. Gunung-gunung hancur, penafsiran yang pertama. Dengan menyisakan pertanyaan tadi, bagaimana bisa manusia tidak tahu arah kemana menuju karena gunungnya juga hancur. Yang kedua, dia merujuk pada peristiwa ketika manusia dibangkitkan dari kubur mereka. Dalam rangkaian perjalanan panjang, hari kiamat, alam barzah, kemudian dibangkitkan. Manusia ibarat ngengat tadi itu yang tidak tahu ke arah mana menuju. Ibarat ngengat yang tidak ada cahaya, tidak tahu kemana menuju. Jadi berlarian ke sana kemari, bertabrakan satu dengan yang lainnya dan sebagainya. Bingung
kebingungan besar, al-qari'ah, guncangan yang maha dahsyat. Nah, penafsiran yang ketiga ini merujuk kalau tadi kan pada, kemudian setelah. Nah, ini merujuk justru sebelum. Jadi ada yang pada, ada yang setelah, ada yang sebelum. Menarik juga untuk mengatakan ini yang akan terjadi jelang hari kiamat itu, manusia itu seperti orang yang tidak tahu arah. Jadi tidak ada keteraturan, tidak ada sistem di dunia ini. Dunia ini, misalnya kita menyebut sekarang itu order ya, ketertiban umum, public order, law order. Dunia ini tegak kalau ada keteraturan. Artinya aturan main yang disepakati bersama, yang dijaga bersama, ada norma-norma masyarakat, ada undang-undang, ada hukum internasional. Tetapi manakala undang-undang itu diterabas, maka order itu tumbang, keberaturan itu jatuh. Bisa datang, masuk ke negeri orang, menyerobot, menculik pemimpinnya, dan lain sebagainya, menyalahi, melanggar kesepakatan internasional, undang-undang bilateral, dan lain sebagainya. Kalau tidak ada penegakan hukum, dunia ini runtuh. Keadilan itu tonggaknya. Kalau tidak menepati perjanjian, tidak tunduk pada kesepakatan, tidak menjaga undang-undang, peraturan yang dibuat bersama, maka orang akan kebingungan siapa yang mesti dijadikan rujukan. Mereka kehilangan arah, seperti kalfarosil mabsus, seperti ngengat-ngengat yang kehilangan cahaya itu. Tidak ada kompas moral, karena ternyata tokoh-tokoh dunia melanggar apa yang mereka bicarakan sendiri, yang mereka sepakati sendiri, sehingga hancurlah seluruh tatanan. Order itu tatanan. Jadi ada yang mengatakan ayat ini merujuk kepada peristiwa pada hari kiamat, setelah hari kiamat, yang sebelum ini kehilangan tatanan itu akan mengantarkan pada hari kiamat. Orang kehilangan arah. Dan jibal kalihnil manfus, gunung-gunung, bukit-bukit, seperti kapas yang bertebaran. Tentu maknanya sekali lagi kita bisa pahami secara visual. Ini gunung itu seperti kapas ditiup angin, terbang. Dan itulah kiamat. Manusia tidak punya lagi tempat berpijak kalau bukitnya sudah terbang. Tapi pada pemanaan, penafsiran yang mengatakan ini tanda-tanda menuju hari kiamat, menuju kehancuran yang besar itu, goncangan yang besar itu, pendapat ini mengatakan yang dimaksudkan dengan ala jiwalu kal inil manfus ini adalah karena ulah dan tangan manusia sendiri. Manusia yang menggerogoti bukit-bukit mereka, yang menggunduli pohon-pohon yang ada di atas bukit-bukit itu, yang merusak, yang mengeksploitasi, sehingga bukit yang menjadi penjaga alami, struktur alam yang membentengi misalnya ekosistem yang ada di tempat-tempat di sekitarnya, bukitnya dieksploitasi, gunungnya dijarah, dirusak, dengan sendirinya keseimbangan alam itu terganggu. Kalau pohon-pohon yang punya akar yang dapat menjaga aliran air diganti dengan akar tertentu dari pohon tertentu seperti sawit misalnya, yang tidak sanggup menahan air, aliran air di bawahnya, maka terjadilah musibah, terjadilah banjir, terjadilah longsor, dan lain sebagainya. Menurut pendapat ini, usia manusia bumi ini, panjang umur atau tidaknya bumi ini ditentukan oleh perilaku manusia itu sendiri. Kalau manusia mengeksploitasi hutan, merusak gunung dan sebagainya, dengan sendirinya usia buminya juga berkurang karena tidak dirawat, karena tidak dijaga.
Nah, sebagai hamba yang memiliki kewajiban dari Tuhan, sesungguhnya ada dua dari pesan moral dari jadi dia bukan hanya cerita tentang kebingungan manusia apa yang akan terjadi pada hari kiamat itu, tapi ia punya pesan moral agar manusia satu selalu berusaha menegakkan keteraturan, keberaturan, menegakkan keadilan, menegakkan hukum. Tidak boleh ada gium ilmu hukum, walaupun langit runtuh, hukum mesti dijunjung tinggi. Nah, hukum ini hukum agama, hukum Tuhan, hukum yang disepakati untuk mengatur kebersamaan, norma-norma masyarakat, norma-norma kepatutan, kepantasan, kelayakan, dan sebagainya. Manusia masih berusaha untuk menjunjung tinggi nilai-nilai itu. Jangan sampai ada satu negeri dizalimi, diam saja. Apa yang terjadi di Palestina sekarang itu sebetulnya tolak ukur. Manusia yang seperti tidak tahu ke arah mana mereka menuju, tidak bisa mengambil sisi, tidak berpihak, komentarnya normatif, berusaha netral. Padahal dalam situasi seperti itu, keberpihakan ada kepada orang yang haknya dilanggar, yang dianiaya, yang dizalimi. Kalau dia tidak berpihak, dia seperti kal farasil mabsus, seperti ngengat yang ditarik cahaya daripadanya, tidak tahu kemana mesti bergerak. Bahkan ketika ada pelanggaran HAM terang-terangan, pelanggaran hukum terang-terangan, semua diam seribu bahasa. Keadaan ini kalau dibiarkan akan sampailah sesuatu yang besar yang akan menggoncangkan itu. Dan kalau bukit, gunung, sumber daya dieksploitasi. Nah, ketidakadilan itu terjadi karena orang ingin mengambil dan mengeruk keuntungan dari sumber daya alam. Al-jibal yang dimaksud bukan hanya sebagai bukit, tapi bukit sebagai sesuatu yang di dalamnya tersimpan karunia Allah Subhanahu wa taala yang kalau dimanfaatkan dengan baik, hadirlah kesejahteraan manusia. Kalau dijarah, dieksploitasi, dirusak, maka tinggal tunggu kehancuran itu akan datang. Nah, umumnya ketidakadilan terjadi karena di belakangnya, di baliknya ada eksploitasi ekonomi, ada eksploitasi sumber daya. Misalnya minyak, misalnya emas, misalnya barang-barang tambang, mineral, dan lain sebagainya, nikel, dan seterusnya, ingin dieksploitasi. Jadi menarik pendapat yang mengatakan terjadi pada hari kiamat, setelahnya atau sebelumnya. Auzubillahi minasyaitonir rajim, yauma yakunun nasu kal farasil mabthu, seperti ngengat-ngengat yang kehilangan narah. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus, bukit tidak lagi kokoh karena dia sudah dijarah, dieksploitasi, sehingga tertiup angin saja seperti kapas yang bertebaran, terhembus begitu saja. Lalu siapa yang akan selamat? Ayat surat Al-Quran ini melanjutkan. Famma man thaqulat mawazinuhu. Nah, sini ada bagian yang menarik. Dan adapun orang yang berat timbangan-timbangannya. Al-Quran menggunakan kata fa'amman, adapun dia, seseorang yang, artinya satu orang pun itu man bisa merujuk, kata man di situ bisa merujuk kepada bahkan satu orang. Fa'amman thaqulat, karena kemudian barang siapa yang berat, mawazinu, timbangan-timbangannya. Yang menarik, Al-Quran menggunakan kata mawazin. Mawazin itu bentuk jamak. Kalau satu, mizan, timbangan. Nah, adapun yang berat timbangan-timbangannya. Jadi bukan fa'amma man thaqulat mizanuhu. Adapun yang berat timbangannya tidak, tapi fa'amma man thaqulat mawazinu. Ternyata timbangan itu bukan satu, banyak, mawazin. Adapun yang berat timbangan-timbangannya. Menarik untuk kita lihat dalam terjemahan.
Bagaimana mawazin diterjemahkan? Adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya. Jadi hanya satu kata, timbangan. Padahal bahasa Arabnya mawazin. Barang siapa yang berat timbangan-timbangannya. Ayat ini kata mawazin juga digunakan. Fa'amma man thaqulat mawazinu. Barang siapa yang berat timbangan-timbangannya. Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Maka ia berada dalam kehidupan yang diridhoi, yang meridhoi. Nah, sebelum saya lanjut, saudara sekalian rahimakumullah, ada ayat 30-31 surah Az-Zumar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang dalam asbabun nuzulnya merupakan satu di antara rangkaian ayat yang terakhir turun pada baginda Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian misalnya menyampaikan ayat ini turun setelah haji wada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian ada yang mengatakan sebelum. Surat Az-Zumar, surat ke-39, ayat 30 dan 31 kita bahas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau mayyit. Dalam artian engkau ya Rasulullah akan rihlah agung malakuti, akan wafat, akan berpulang ke haribaan Allah Subhanahu wa taala. Innaka mayyit. Sesungguhnya engkau itu mayyit. Karena terjemahan Indonesia yang ada pada telepon genggam saya, sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Kadang-kadang dalam bahasa Indonesia kita itu punya pilihan kata, dan mati biasanya kita gunakan sebagai kata umum. Bahasa Indonesia punya binasa, punya tewas, punya mati, punya meninggal dunia, punya berpulang ke rahmatullah, punya wafat, punya mangkat. Nah, yang dipilih oleh terjemahan di sini mati. Jadi innaka mayyitun ya Rasulullah, engkau itu akan mangkat, akan rihlah. Wa innahum mayyitun, dan manusia seluruhnya juga semuanya pada saatnya akan jadi mayit juga. Manusia juga akan mati juga. Engkau akan wafat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan manusia seluruhnya. Innaka digunakan kata sesungguhnya engkau, mayyitun, wa innahum, dan sesungguhnya mereka mayyitun, mayit juga. Menurut Ibnu Abbas, begitu turun ayat ini, raut muka suci baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah. Seakan-akan ada sesuatu yang sangat besar. Tentu kalau misalnya kabar bahwa baginda Nabi akan wafat menjadi sesuatu yang memberatkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, agak sulit kita terima karena beliau merindukan perjumpaan dalam tanda petik dengan sang kekasih sejati. Allah Subhanahu wa taala, beliau yang menerima wahyu dari hadirat Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, bukan perkara mayitnya, bukan perkara rihlahnya. Apa yang mungkin membuat baginda Nabi berubah raut muka beliau adalah sallallahu alaihi ayat selanjutnya. Tsumma innakum, di sini kata ganti berubah, menjadikan gabungan dari innaka dan innahum. Kalau kita perhatikan lagi, innaka ya Rasulullah, sesungguhnya engkau mayyit. Wa innahum, dan mereka semua mayyit. Lalu summa innakum, dan kalian semuanya. Artinya baginda Nabi pun sallallahu alaihi wasallam termasuk di dalamnya. Baginda Nabi dan manusia seluruhnya. Summa innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Inilah bagian yang barangkali membuat raut muka suci baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berubah. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah mayyit, dan manusia pun seluruhnya mayit pula. Dan kalian di sisi Tuhan satu saat kelak, yaumal qiyamah,
pada hari tegaknya seluruh timbangan keadilan itu, pada hari kiamat itu, inda rabbikum, di sisi Tuhan kalian semuanya, takhtasimun. Nah, takhtasimun dalam terjemahan itu saling berbantah-bantahan. Ini yang membuat baginda Nabi berduka, atau raut muka suci beliau berubah sallallahu alaihi, karena manusia dan bahkan baginda Nabi akan berbantah-bantah. Kalau manusia satu sama lain berbantah-bantahan kita bisa paham. Tapi berbantah-bantah dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana memaknainya? Karena pada tsumma innakum merupakan gabungan dari innaka dan innahum. Nah, kita kembali pada akar kata takhtasimun. Akar katanya itu khosmun, khusumah, yang sebetulnya punya makna lebih dari sekedar berbantah-bantahan. Khosm itu saudara dalam bahasa Arab artinya pengurangan. Bahkan digunakan dalam bahasa Arab modern. Kalau saudara berjalan di tanah suci, di Mekah, Madinah, saat menaikkan umroh misalnya, atau menaikkan ibadah haji, insya Allah ta'ala kurniakan pada kita kesempatannya. Allahumma rzuqna hajja baitikal haram, fi ami hadha wa fi kulli ham. Wa yasir lana ya Rabbana, birahmatika ya rahman rahimin. Itu saudara akan melihat misalnya di toko ada khasam 50 bil mi'ah, khasam 50%. Khasam di situ artinya diskon, potongan, pengurangan. Jadi kata khasam itu artinya pengurangan. Takhtasimun maksudnya adalah kelak nanti di hari kiamat kalian akan saling mengurangi satu sama lain. Saling menuntut satu sama lain. Nanti akan saya jelaskan lebih jauh hubungannya dengan mawazin ini. Khasam juga dalam bahasa Arab itu khusumah. Yang ke dalam bahasa Indonesia dia menjadi kesumat. Ya, kesumat. Menariknya, kata kesumat dalam bahasa Indonesia ini tidak dapat dimengerti kecuali ia dipadu-padankan dengan kata yang lain. Dia tidak berdiri sendiri. Apa kata itu? Yaitu dendam. Dendam kesumat. Kalau kita tanya apa artinya dendam kesumat? Dendam yang membara, yang membakar. Dendam yang teramat sangat. Tapi kalau kata kesumat itu tidak kita pisahkan dari dendam dengan makna yang sama, membara, membakar, teramat sangat. Agak sulit kita pahami. Misalnya cinta kesumat. Tidak bisa kita gunakan. Cinta kesumat adalah cinta yang berapi-api, yang membakar, yang teramat sangat. Tidak. Dia hanya dapat dipadu-padankan dengan kata dendam. Ini saya kira cerdiknya para ulama kita terdahulu. Memadu-padankan kesumat ini dengan dendam. Innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Itu artinya kelak kalian di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala akan saling menuntut satu sama lain. Ini yang barangkali membuat raut muka suci baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah. Karena kita akan saling menuntut satu sama lain. Menuntut itu dengan mengurangi. Suami menuntut istrinya, istri menuntut suaminya, orang tua menuntut anak, anak menuntut orang tuanya. Ya Allah, orang tua saya tidak mengajari saya ibadah. Ya Allah, orang tua saya tidak mengajak saya ini dan itu, dan seterusnya. Jadi saling menuntut. Nah, itu yang membuat raut muka suci baginda Nabi berubah. Hubungannya dengan ayat yang lain, karena satu di antara metode Alamah Tobat-Tobai dan kemudian dilanjutkan oleh Alamah Jawadu Amuli adalah Nasirah Al-Quran bil Quran. Sebagaimana makna Al-Qari'ah juga dekat dengan makna yang ada dalam surat Ar-Ra'du. Demikian pula kata mawazin yang digunakan juga dalam ayat yang lain. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu. Ternyata timbangan itu tidak satu, timbangan itu banyak. Dalam surat Anbiya, surat ke-21 ayat 47 misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Dan kami akan menegakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Timbangan bukan satu, mawazin banyak. Fala tudlamu nafsun syai'a, maka tidak akan dizalimi seorang pun
pada hari itu sedikit pun. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha, walaupun ada amalan sebesar biji sawi, kami akan datangkan, kami akan perlihatkan. Dan Allah menutup dengan dalam ayat ke-47 ini, wa kafa bina hasibin, cukuplah kami sebagai para penghitung, penilai, menggunakan bentuk jamak hasibin. Itu juga ada maknanya, nanti kita bahas pada waktunya. Jadi timbangan tidak pernah satu, tapi mawazin banyak. Ketika ada seorang sahabat bertanya pada Imam Ja'far As-Shadiq alaihi wasallam tentang makna ayat Yauma ta'rujul malaikatu waruhu fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasanah. Pada hari ketika malaikat dan ruh itu naik, yang ukuran hari itu setara dengan khamsina alfasanah, 50.000 tahun. Dalam surat Al-Ma'arij. Saya bacakan ayatnya, auzubillahi minasyaitonir rajim. Tarujul malaikatu waruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Surat Al-Ma'arij ayat keempat. Para malaikat dan ruh naik kepadanya ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, mi'raj ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, fi yaumin dalam satu hari, kana miqdaruhu yang kadarnya itu hari di yaumul akhir atau di alam malakuti itu, satu harinya itu setara khamsina alfasanah, 50.000 tahun dunia kita, waktu kita. Banyak sekali pembahasan dan makna tentang khamsina alfasanah ini. Kalau kita sampai dalam bahasan ke surat Al-Ma'arij, kita mudah-mudahan dapat menggalinya. Untuk kali ini sebuah riwayat ketika seorang sahabat bertanya kepada Imam Ja'far As-Shadiq alaihi wasallam tentang makna khamsina alfasanah ini. Dan Imam menjawab, maknanya itu adalah kelak dalam perjalanan keabadian kita, itu ada 50.000 pintu pertanggungjawaban. Ada 50.000 pintu yang akan kita lalui. Dan di setiap pintu itu kita akan diminta mempertanggungjawabkan atas hak setiap orang yang hadir dalam hidup kita. Bahkan hak setiap hal yang hadir dalam hidup kita. Inilah barangkali yang disebut dengan mawazin. Di setiap pintu, di setiap tempat itu ada timbangan. Ada pintu ketika kita akan ditimbang bagaimana kita menaikkan hak kedua orang tua kita. Kita akan ditimbang di situ. Bukan timbangan secara umum yang adalah penimbangan yang maha agung di yaumil akhir nanti pada akhirnya. Tapi setiap tahapan itu kita akan ditimbang. Baktimu pada kedua orang tua. Kedua orang tua juga ada khidmat pada ayah, ada khidmat pada ibu, ada hak kakek, ada hak nenek, ada hak paman, ada hak bibi, ada hak pasangan, ada hak putra, ada hak putri, ada hak guru, ada hak tetangga, ada hak sahabat, ada hak setiap orang yang mengalirkan nikmat Allah Ta'ala sampai pada kita, yang berkhidmat pada kita. Di setiap tahapan itu kita akan dimintai pertanggungjawaban. Inilah yang disebut dengan mawazin, timbangan-timbangan. Mengapa manusia kehilangan arah? Karena ia tidak menunaikan hak itu. Tetapi bagi orang yang fa'amma man thaqulat mawazinu, barang siapa yang timbangannya itu berat, timbangan kebaikannya berat. Bagaimana bisa ia punya timbangan yang berat? Adalah kalau ia melihat dan meyakini bahwa hak setiap manusia yang ada pada hidupnya itu berat pula, thaqulat. Ia menggunakan bentuk lampau. Yauma yakununya fi'il mudhari', wa takununya fi'il mudhari' present tense. Tetapi fa'amma man thaqulatnya itu masa lampau. Artinya apa? Orang hanya akan dapat berat timbangan kebaikan itu kalau ia semasa hidupnya di dunia memandang berat pula menunaikan hak sesama itu. Ia pandang berat menunaikan hak orang tua. Berat dalam artian teramat besar hak orang tua yang ada pada diri kita. Begitu banyak kurangnya kita
menunaikan hak mereka. Apa yang dapat kita lakukan itu hanya sebutir debu di seluruh bukit kebaikan mereka. Hanya setetes air dari lautan kasih sayang mereka. Nah, kita memandang berat. Maka mudah-mudahan dengan memandang berat hak sesama itu, fa'amma man thaqulat mawazinu. Hak guru berat kita tunaikan. Hak saudara-saudara, hak pasangan. Karenanya kita dalam hidup berusaha untuk tidak menyakiti orang, tidak menzalimi, tidak mengambil hak. Karena beratnya pertanggungjawaban itu kita memandang berat ini hak dari setiap orang yang Allah Ta'ala hadirkan dalam hidup kita. Hak mereka yang mengurusi keluarga kita, yang memberikan kepada kita ketentraman ketika bepergian, karena ada orang-orang yang membantu kita. Mereka yang mengantarkan anak-anak kita mungkin ke sekolahnya, yang mempersiapkan perbekalan, keperluan, dan lain sebagainya. Banyak di antara mereka itu yang tidak kita ketahui. Dan kita bahkan tidak berterima kasih kepada mereka. Hak orang-orang yang mendoakan kita bidzahril ghaib, di balik tanpa sepengetahuan kita. Bagaimana kita berterima kasih pada mereka. Orang-orang yang menyebut nama kita pada usai sholat mereka, pada usai sholat-sholat malam mereka, pada sholat-sholat malam mereka. Bagaimana mungkin kita dapat menunaikan hak itu semua. Mereka lah yang timbangan menunaikan hak sesama manusia. Nanti ada lagi hak misalnya selain kepada manusia. Ada hak segala sesuatu yang Allah Ta'ala hadirkan dalam hidup kita. Hak kitab-kitab yang kita miliki, haknya itu adalah kita baca. Al-Quran, haknya itu kita pelajari dan kita amalkan. Rumah kita, haknya itu dimakmurkan. Menjadi tempat silaturahmi, menjadi tempat penampungan, menjadi tempat memuliakan tamu, menjadi pelarian mustadafin misalnya. Itu hak rumah, hak masjid, hak madrasah, dan hak-hak lainnya. Orang yang dapat menunaikan itu akan fakulat mawazinu, akan berat timbangan kebaikannya itu. Mereka lah yang akan fahuwa fi 'isyatir radiyah. Hidup menunaikan hak itu adalah hidup yang penuh ketenangan, mengetahui ya aku berusaha untuk menunaikan hak sebaik-baiknya. Yang saya lakukan sekarang adalah khidmat saja. Itu pun pasti tidak dapat menunaikan hak, tapi setidaknya bukankah dari manusia itu yang diminta adalah usaha? Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Yang lebih berat dari itu semua adalah tsumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum tahtasimun, itu merujuk kepada innaka dan innahum. Pertanyaan besar, bagaimana kita dapat menunaikan hak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan al-ma'sumin alaihi mafdulut tahiyati wa taslim. Hak para guru kita, hak para salihin, hak para imam, hak ibunda Sayyidatina Fatimah Az-Zahra sallallahu alaihi, hak baginda Nabi dan keluarga nubuwah. Bagaimana kita dapat menunaikan hak itu? Itu mungkin yang membuat raut muka baginda Nabi berubah sallallahu alaihi wa alihi, mengetahui ketidakmampuan kita untuk menunaikan hak itu semua. Dan karena kasih sayang baginda Nabi yang amat besar terhadap kita, baginda Nabi mengasihani kita semua karena ketidakmampuan kita, karena kekurangan kita dalam menunaikan hak itu. Dalam satu di antara penafsiran mazhab Ahlul Bait alaihi mafdulut tahiyat wa taslim yang juga berhubungan dengan inna sanulki alaika qaulan thaqila. Dalam surat Al-Muzammil, sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang sangat berat. Fa'amma man thaqulat mawazinu. Dan adapun yang orang yang berat timbangannya, di antara makna yang thaqil itu adalah yang kemudian baginda Nabi SAW pesankan, wasiatkan. Inni tarikun fikum ats-tsaqalain. Aku tinggalkan di tengah kalian itu dua hal yang sangat berat, pusaka yang berat. Fa'amma man thaqulat mawazinu. Adapun orang yang timbangannya berat, dan baginda Nabi sudah
titipkan kepada kita ats-tsaqalain itu. Dua pusaka yang teramat berat itu, sebagaimana dalam hadis riwayat Sahih Muslim, yang berat itu adalah ats-tsaqalain itu adalah kitabullah wa itrati ahli baiti. Kitab Allah dan keluargaku, ahlul baitku. Berdasarkan ini, di antara pemaknaan terhadap kata thaqulat di situ juga adalah wilayatu amiril mukminin ali afdalut tahiyati wat taslim. Pesan baginda Nabi Al-Qur'an dan wilayah amiril mukminin sebagai pengantar, sebagai penjelas, sebagai penerang dari Al-Qur'an yang merupakan hablum mamdud, yang merupakan perentang antara alam malakuti, alam samawi, antara langit dan bumi kita ini. Semoga Allah Ta'ala kurniakan pada kita kesempatan untuk dapat memahami lebih jauh, kemampuan untuk berusaha menunaikan hak sesama kita, dan Allah Ta'ala hindarkan kita menjadi orang-orang yang kehilangan arah seperti ngengat yang ditarik cahaya dari mereka. Allah Ta'ala jaga kita juga dari merusak dan mengeksploitasi alam yang akan mempercepat kerusakan. Dan insyaallah kita akan lanjutkan kajian tentang Isyatin radiyah wa amma man khaffat dan seterusnya pada kesempatan yang akan datang. Teriring doa kita untuk saudara kita di Palestina, di berbagai tempat yang teraniaya, di tanah air yang diuji dengan berbagai musibah dan bencana. Semoga Allah Ta'ala kurniakan pada para pemimpin kita hati yang lembut untuk dapat merasakan penderitaan rakyatnya. Allah Ta'ala sayangi kita dengan panjang usia para ulama kita, para guru kita, para mujahid kita, dan doa untuk almarhumin kita semua yang tidak dapat kita tunaikan hak mereka. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah ziyadatan fi syarafin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi bati tayyibin at-tahirin la siyama baqiyatillahi fil ardin arwahuna wa arwahul alamin liturabi maqdamil fida wasilatina Fatimah Zahra wa maulatina Khadijatul Kubra wa jami' ahli baitin nubuwah wa ma'dinir risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali tahirin walhamdulillahirabbil alamin wa lafu minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas perhatian saudara dan atas kebaikan dari setiap yang menghadirkan tayangan ini sampai pada kita. Mudah-mudahan kita dapat menunaikan haknya. Terima kasih. Wa lafu minkum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.